Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming pada sore hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mengingat kasih-Nya, mari kita mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita. Dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, pada sore hari ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan Kau dalam kehidupan kami, atas kebaikan Kau dalam kehidupan kami. Kami ada sampai sekarang itu karena perbuatan yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan setelah lagi Bapa, kami berkesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, siapa apa yang kami pujikan kepada Engkau, Engkau akan mengubahkan setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mungkin hari-hari ini kami punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di hadapan kemegahan-Mu. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat oh kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, oh membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik,
amat baik bagi kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya bahwa Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara Tuhan, menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, amin, sebab cintamu padaku, Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Lebih lagi saudara, takkan pernah amin, berubah. hatiku percaya Walau bumi bergoncang, haleluya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, amin. Katakan, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, amin. Dari utara ke selatan, amin, terdengar suara Engkau. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan lebih dahsyat lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, saudara sendiri katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, sekali lagi saudara-saudara, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kami dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami seperti rusa yang rindu akan air Tuhan, dan kami rindu akan Engkau Bapa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada
ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu Tuhan, ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu. Haleluya, kami rindu menyembahmu, kami rindu menaikkan puji-pujian hanya bagi kemegahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu penuh damai sejahtera dan ketenangan, oh Bapa. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Yesus. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau, segala hormat hanya bagi Engkau, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, hanya bagi Engkau Yesus. Ya Bapa, mari semuanya tetap menyembah, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu penuh dengan mujizat, penuh dengan damai sejahtera. Yang mungkin hari-hari ini saudara mengeluh sakit, kami percaya Tuhan saat ini campur tangan. Tuhan saat ini menjamah segala sakit penyakit-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan setiap umat-Mu yang datang pada sore hari ini. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan setiap kami, sanggup mengubahkan setiap kami. Oh haleluya. Karena di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan, karena di dalam nama-Mu ada keajaiban. Nama Yesus di atas segala-galanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan lebih lagi. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus lebih lagi saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Tuhan berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. mari untuk hambanya kami undang untuk maju ke depan. Yesus berarti Bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. segalanya. Amin. Oh Kau segalanya, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Jamah setiap kami, tidak seorang pun terluput dan terlewat dari lawatan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami paham dan mengerti maksud firman-Mu yang akan kami dengar pada sore hari ini ya Bapa. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengar. Kami siap diubahkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya, yang sudah tidak asing juga dengan yang namanya GPS. Nah, GPS ini ada kepanjangannya ya. GPS itu Global Positioning System. Itu adalah sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang setidaknya melibatkan langsung 24 satelit di ruang angkasa, dan GPS menjadi salah satu alat yang bisa digunakan untuk menentukan arah jalan. Nah, biasanya kan kalau kita ke luar kota, kita belum paham jalannya di mana, kita bisa buka Google Maps kayak gitu ya. Pada waktu dulu belum ada GPS, itu kalau kita ke kota tertentu atau ke tempat tertentu, kalau jalannya belum pernah kita lewati itu kan kita harus tanya orang ya. Misalnya di pinggir jalan kita tanya kepada Bapak A, Pak mau ke sini lewat mana ya? Nah Bapak A ini bilang, oh ini belok kanan. Kemudian kita tanya orang yang lain, Bapak B, jawabnya beda, oh ke kiri. Seperti waktu pengalaman saya dulu ya, saya waktu itu kalau nggak salah tahun 2012 itu kan belum marak yang namanya Android, belum ada Google Map juga ya. Belum diaktifkan mungkin ya, fiturnya belum banyak orang tahu. Jadi waktu saya pergi ke Jogja, saya tuh mau ke tempat kemana kayak gitu ya, lupa tempatnya, pokoknya dari hotel itu sebenarnya itu deket, hanya kalau jalan kaki itu ya deket, tapi karena nggak punya GPS, jadi saya tanya ke tukang becak, Pak mau ke sini mana? Nah bapak becaknya itu ambil kayak kesempatan, oh ini naik becak aja, nanti saya antarkan. Nah saya pikir kan kalau naik becak kayak di Pasirian ini kan murah ya, waktu itu kalau nggak salah kena 50.000, padahal jaraknya itu deket. Nah itu loh kalau nggak ada GPS, kalau kita
Pada zaman dahulu kalau kita belum paham, belum kenal yang namanya GPS. Jadi kalau dibilang orang ini jauh jaraknya, ya kita percaya aja. Padahal sebenarnya jaraknya itu dekat. Nah, saya di sini kenapa kok bahas tentang GPS gitu ya. Nah, di dalam hidup kita juga punya GPS, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau di GPS yang global positioning system kan bisa memudahkan kita mencari jalan ya, sehingga kita tidak kesulitan, tidak tersesat. Nah, Roh Kudus itu juga menjadi GPS dalam hidup kita. Saya ganti singkatannya, kalau tadi global positioning system, nah kalau GPS rohani atau Roh Kudus ini singkatannya God positioning system gitu. Jadi dalam hidup, dalam kerohanian kita juga perlu Roh Kudus untuk menuntun di setiap perjalanan hidup kita supaya kita tidak tersesat, tidak salah mengambil langkah atau keputusan. Nah, apa itu GPS rohani? Roh Kudus dan firman-Nya yang menuntun di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa firman dari Tuhan ya, kita tidak bisa mencapai tujuan akhir kita. Mari kita lihat apa kata Alkitab ya mengenai Roh Kudus yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Kita buka Yohanes ayat pasal 16 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku. Jadi di pasal 16 ini dikatakan ya, di perikopnya mulai dari ayat 4 itu kan judulnya adalah pekerjaan penghibur. Jadi dijelaskan di sini perannya Roh Kudus dalam hidup kita ya. Di sini dikatakan dari Yohanes 16 ayat 14 ayat 13 sampai 14. Saya menemukan ada 3 peranan penting Roh Kudus ya sebagai penuntun dalam kehidupan kita, sebagai penunjuk arah. Itu yang pertama dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu fungsinya yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dan kemudian yang ketiga, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi peran Roh Kudus sangat penting sekali itu, sangat penting, sangat vital di dalam hidup kita ya. Tanpa Roh Kudus kita itu pasti akan berakhir di dalam kejatuhan, kehancuran dan tidak bisa menyelesaikan rencana dan kehendaknya Tuhan. Kenapa kok Yesus itu di ayat 13 dan 14 ini menceritakan peran Roh Kudus demikian gitu ya. Karena Yesus itu memprediksikan, Yesus berkata pada murid-muridnya nih ya, karena Yesus itu memprediksikan bahwa murid-muridnya itu akan mengalami banyak tantangan pada waktu mereka memberitakan kebenaran tentang Yesus gitu ya. Kita mau lihat di ayat sebelumnya gitu ya. Di pasal di ayat 12. Di ayat 12, Yohanes 16 ayat 12. Sebelum ayat 13 ini ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa kok Tuhan berkata seperti ini? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Makanya kan dikatakan juga lagi di ayat sebelumnya, makanya Roh Kudus itu diutus karena Yesus tidak bisa menyampaikan semuanya. Makanya harus disampaikan pelan-pelan, yaitu melalui Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kan Yesus itu bersama murid-muridnya, dan dikatakan pelayanan Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun ya. Itu enggak mungkin dia bisa menyampaikan
banyak hal ya, banyak hal maksud dari Tuhan. Makanya ketika dia pergi, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi seperti kayak kita, kenapa kok kita itu harus minta tuntunan Roh Kudus setiap hari? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan setiap hari? Karena di dalam firman Tuhan itu ada pengetahuan kayak gitu ya. Banyak pengetahuan itu yang bisa kita ketahui, banyak yang disingkapkan melalui firman Tuhan. Jadi saya katakan tiap hari kita butuh Roh Kudus. Misalnya ada yang ngomong, oh saya itu tahun ini sudah menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mosok sih aku harus baca lagi di tahun depan itu kitab yang sama, kan isinya sama. Nah, tapi menurut saya kan seperti ini ya, kalau anak kecil kan, bukan anak kecil, setiap hari kan maksudnya kalau tambah umur kan tambah dewasa. Kalau tambah dewasa otomatis gini loh, pengetahuan yang kita dapat di tahun ini itu nggak bisa kita pakai di tahun depan. Pasti akan ada hal baru yang disingkapkan meskipun ayat yang kita baca itu sama. Kayak gitu ya. Jadi makanya kita harus baca firman Tuhan setiap hari, kita harus minta tuntunan Roh Kudus setiap hari karena setiap tahun ya kerohanian kita itu juga makin bertambah, makin dewasa. Jadi kita nggak bisa pakai pedoman, oh aku sudah pernah menyelesaikan kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi tahun depan aku ya nyantai-nyantai saja, itu tidak bisa. Karena pewahyuan dari Roh Kudus setiap hari itu baru. Sampai kapanpun kita itu nggak boleh sombong gitu. Kita yaitu aku sudah tahu khotbah ini sudah pernah disampaikan, ayat ini sudah pernah tak baca. Kan jadi karena kita seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi kan kalau misalnya Tuhan tuh mau singkapkan semua, sebenarnya bisa. Tapi kapasitas otak manusia itu kalau disingkapkan semua, Tuhan itu tahu nggak mampu. Makanya setiap hari pewahyuan itu baru. Kayak gitu ya. Jadi Tuhan itu mau menyingkapkan semuanya itu step by step. Karena kalau tidak ya itu tadi seperti yang saya katakan, manusia itu tidak mampu menyerap semuanya, tidak mampu menyerap segala sesuatu itu langsung. Kayak misalnya saya punya anak kayak gitu ya, saya tuh pengen banyak menasehati anak saya. Kamu tuh belum tahu ini, saya itu sudah lebih pengalaman sama kamu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya seorang anak omongi terlalu banyak lama-lama yang masuk tuh mungkin sedikit. Padahal kan kita pengennya supaya anak ini berhasil, supaya anak ini sukses. Ayo dengarkan nasihatnya orang tua kayak gitu. Tapi seperti kita tahu seperti anak yang dinasehati ya, kalau terlalu lama, terlalu banyak yang diomongin mungkin yang diserap mereka tuh hanya informasinya hanya berapa persen, hanya mungkin 10 atau 20%. Demikian juga makanya kalau kita baca firman setiap hari itu pasti ada pewahyuan yang baru. Roh Kudus juga seperti itu ya kepada kita ya. Banyak hikmat, pengetahuan, kasih yang dia mau ungkapkan. Pengennya itu langsung supaya kita bisa masuk kayak gitu ya. Tapi cara kerjanya Roh Kudus itu enggak seperti itu. Dia maunya step by step, pelan-pelan. Nah, kita juga mau lihat di ayat sebelumnya ya. Dari ayat 4 aja, 4, yang mulai hal ini tidak kukatakan kepadamu. Ini, saya membaca dari yang B ya, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lanjut lagi, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Jadi di sini dikatakan lebih baik. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi kalau Yesus ada terus bersama-sama dengan murid-murid, ya pengetahuan tentang Tuhan ya yang diperoleh murid-murid itu ya mungkin cuma segitu-segitu saja ya. Tapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian datang Roh Kudus sebagai penolong, jadi banyak hal yang jadi murid-murid itu lebih banyak mengalami Tuhan seperti itu ya. Nah, jadi kalau hari kemarin ya kita cinta Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita baca kitab suci, Alkitab, jangan berhenti karena kita itu enggak mengerti tantangan dalam hidup kita seperti apa. Makanya itu kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari. Saya mau bahas yang pertama dulu ya. Tadi kan dikatakan Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Apa maksudnya? Nah, pekerjaan Roh Kudus itu adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang tertulis di dalam firman Tuhan itu menjadi hal yang wajar buat kita, bukan sesuatu yang membuat kita bingung, heran atau maksudnya ketika kita contohnya seperti ini ya. Ketika kita disakiti orang, kan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita disakiti, firman Tuhan kan berkata ampunilah ya orang yang menyakiti kamu sebanyak 70 kali 7 kayak gitu ya. Tapi kita masih seperti ini. Waduh, orang ini menyakiti saya, aku tak berdoa sama Tuhan. Apakah aku harus mengampuni orang ini? Lah itu kan berarti kita itu sudah tahu itu harus dilakukan, tapi kita masih kayak saya tak tanya Tuhan dulu. Nah itu berarti kita gini ya. Berarti kita tidak mempercayai apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi yang ada di dalam firman Tuhan itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak wajar, tidak bahasa keren itu common sense kayak gitu loh. Jadi kalau aku disakiti, aku tak doa dulu. Orang ini layak enggak tak ampuni? Padahal di dalam firman Tuhan kan dikatakan kalau kita disakiti ya kita harus mengampuni kayak gitu loh. Jadi kalau orang tanpa Roh Kudus, nah mungkin dia masih sering bertanya-tanya, ini maksudnya aku harus mengampuni kayak gitu loh. Apa aku harus mengampuni orang ini? Kalau kita tanpa Roh Kudus, jadi kita sering bertanya-tanya seperti itu. Nah maksudnya kayak gitu ya. Nah contohnya lagi, ketika orang yang ini bekerja, nah itu kalau dipimpin Roh Kudus pekerjaannya pasti penuh dengan integritas kayak gitu ya, excellent, melakukan yang terbaik. Dia itu berpikir seperti ini, kalau dimanapun aku berada, aku akan membawa keuntungan buat tempatku bekerja kayak gitu ya, bukan membawa kerugian. Nah itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk orang yang dituntun oleh Roh Kudus, seperti itu ya. Nah, jadi itulah fungsi Roh Kudus yang sebagai tadi ya, pribadi yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, sebagai manusia kan kita pasti masih sering yang mengalami kegagalan. Nah, kalau kita gagal, itu kita harus tetap mengizinkan Roh Kudus ya menuntun kita supaya kita itu sungguh-sungguh terus bangkit dan melakukan kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kan tidak ada seorang pun yang tahu masa depan ya, kecuali Tuhan. Makanya kita itu perlu petunjuk Tuhan. Dan tidak semua hal itu diberitahukan kepada kita. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, otaknya manusia itu tidak bisa menampung semua. Tapi ada beberapa hal-hal penting itu ya, yang kita perlu petunjuk dari Tuhan. Dan itu tidak tertulis dalam Alkitab. Misalnya kita berdoa untuk sekolah anak kita, kan tidak ada di Alkitab tertulis, oh nanti anakmu akan sekolah di sekolah A, sekolah B. Nah, karena itu kita perlu Roh Kudus untuk memberikan petunjuk, menunjukkan hal-hal yang akan datang. Ya misalnya, ya Tuhan aku mau anakku sekolah di tempat yang terbaik, tolong tunjukkan
tempat yang terbaik. Nah itu kalau kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan tuh tunjukkan. Anak kita akan sekolah di mana, seperti itu. Kuliah di mana, gitu. Nah, jadi di dalam perjalanan hidup kita itu enggak perlu enggak perlu khawatir. Karena seperti yang dikatakan tadi, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Asalkan kita dekat dengan Tuhan, asalkan kita setiap hari mencari firman-Nya, bersekutu dengan Roh Kudus, pasti langkah-langkah yang kita lakukan itu benar. Kita menjadi tahu hal apa yang baik dan tidak baik. Kan di firman Tuhan dikatakan yang kudus dan yang berkenan. Jadi tidak hanya sekedar melakukan hal yang benar, tapi yang berkenan. Nah, orang yang dituntun Roh Kudus, dia akan diberitahukan hal-hal yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Tuhan itu punya cara yang unik untuk menuntun kita. Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu. Yang ketiga, tadi kan Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah yang ketiga, Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Di sini fungsinya Roh Kudus itu menuntun manusia untuk kembali menempatkan Yesus sesuai dengan yang seharusnya. Seharusnya itu seperti apa ya? Yesus itu kan sebagai Tuhan dan juga Raja dalam hidup kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya cuma satu, yaitu untuk membuat Yesus itu semakin bertambah, kita semakin berkurang. Jadi bukan kita yang semakin dikenal, tapi Yesusnya yang semakin dikenal orang. Itulah pekerjaan Roh Kudus ya, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ujung-ujungnya satu, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Nah, mari jadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai sebagai petunjuk dalam hidup kita gitu. Jadi apapun yang mau kita lakukan, sumbernya, dasarnya itu ya harus firman Tuhan. Mungkin standar firman Tuhan itu bagi dunia enggak sama standarnya firman Tuhan loh. Kok enak ya mengampuni orang-orangnya sudah bolak-balik menyakiti, tapi kan kesabaran ada batasnya. Itu menurut versinya dunia, tapi menurut versinya Alkitab, nah kita harus pegang yang ini, kebenaran yang sesuai firman. Ampunilah yang menyakiti kamu kan, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan seperti itu kan. Mengampuni harus sampai 70 kali 7 kali. Itu standarnya Alkitab. Jadi sesering apapun ya kita disakiti orang, ya lakukan sesuai standar firman. Nah yang kedua, kita harus punya hati yang sensitif dan peka. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah suruh, ya lakukan. Karena kalau kita ngotot ya, ada contohnya di Alkitab, orang yang ngotot sudah disuruh, maksudnya disuruh Roh Kudus, jangan tinggal di tanah yang di tanah tempat yang ini loh, maksudnya banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ceritanya Lot itu ya. Tapi Lot itu tetap ngeyel, dia tuh tetap gak mau pindah kayak gitu loh. Dia meninggalkan Abraham, sama juga seperti istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya Lot jadi tiang garam. Meskipun mereka hidup di tanah yang berlimpah airnya, tanah yang subur, tapi gak ada Tuhan di sana buat apa? Kayak gitu. Jadi mungkin kita menurut dunia tuh ya, kalau kita melakukan standar Alkitab kok sok rohani kayak gitu. Tapi nggak bisa, memang itu ya. Kalau hidup kita dituntun Roh Kudus, pasti yang kita lakukan itu ya sesuai dengan firman. Nah yang ketiga, muliakan Tuhan di dalam segala hal. Pekerjaan kita, lewat studi kita mungkin, lewat pelayanan kita. Ya endingnya itu tadi harus memuliakan Tuhan sehingga Tuhan itu ditempatkan sebagai yang utama, sebagai raja di atas segala raja. Nah seperti GPS ya yang menolong kita menentukan arah jalan. Kalau kita jalan di tempat yang asing itu menuntun kita supaya kita nggak tersesat. Demikian juga ya dengan Roh Kudus sebagai GPS rohani ya. Izinkan dia menuntun kita sehingga kita bisa mencapai garis akhir dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu firman Tuhan sore hari ini. Saya undang pemain musik. Kita mau naikkan pujian
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. kami percaya Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati untuk Engkau ya Roh Kudus. Ku buka hati Amin. untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah setiap kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati untuk Engkau ya Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah setiap kami ya Pak. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Roh Kudus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami perlu tuntunan-Mu ya Roh Kudus setiap hari. Kami gak mampu berjalan tanpa Engkau ya Bapa. Amin. Tuntun kami di setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah kami selalu mengutamakan Engkau ya Roh Kudus. Kami rindu apapun yang kami kerjakan semuanya berkenan. Dan tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Dan kami semakin berkurang. Kami mau ya Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, konflik, perselisihan, Tuhan tolong Tuhan, supaya tidak menjadi kehancuran bagi hidup kami, tidak menjadi kehancuran bagi pelayanan kami, tidak menjadi kehancuran bagi rumah tangga dan pekerjaan kami, tetapi sesuatu yang kadang sepertinya ingin dipakai oleh iblis untuk menghancurkan pelayanan, bahkan pekerjaan kami justru dipakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Jadikan kami orang-orang yang berfungsi bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, di muka bumi ini ya Tuhan. Sesuai dengan kapasitas rohani kami masing-masing ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Seperti Paulus dan Barnabas ya Tuhan. Dengan misi penjangkauan jiwa-jiwa, merawat jiwa-jiwa, mendewasakan orang-orang yang di bawahnya Tuhan. Bahwa setiap kami umat-Mu juga Tuhan mendewasakan orang-orang yang ada di bawah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Bila seluruh jemaat Tuhan meresponi setiap masalah dan kesulitan dengan cara pandang yang benar ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka sedang alami akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.